3, 2, 1. Rajens, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dulu. Gue rasa tambah sebut apapun, kalian udah tahu lah ya. Apalagi buat orang-orang yang kemarin nonton Beyond Combat keempat ya? Keempat. The one and only yang menangin, yang menurut gue bawain match itu yang paling seru. Boleh kenalin dulu kok. Siap. Halo semuanya, nama saya Rudy Golden Boy dan saya sudah membawa sabuk ISKA Internasional khususnya Asia Tenggara kemarin. Kemarin waktu nonton matchnya di video, sorry ya saya nggak bisa datang. Oh datang nggak, Pak? Gua nggak datang. Tapi waktu saya nonton di video tuh kan sebelum Koko kan influencernya dulu ya? Iya. Ya nggak ada bad blood sih sama influencernya. Cuman waktu influencernya tanding banyak banget tuh yang komentar, ini apa nih kayak. Oh iya. Menurut Koko gimana? Nggak nonton sih, nggak nonton. Nggak nonton. Oh, jadi waktu match yang sebelum itu petandingnya lagi santai dulu gitu? Lagi santai kita, menunggu. Pokoknya kayak banyak yang kecewa lah gitu lah karena tandingnya mungkin kurang teknikal, tapi giliran Ko Rudy maju, wah itu hype banget sih. Lumayan lah ya. Itu gokil banget sih. Mungkin Pit gimana? Dan yang gokilnya nih menurut gua adalah kaki si Ko Rudy nih sampai patah ternyata. Ya itu kocak sih. Dan walaupun patah dia tetap bisa menang. Jadi menurut gue itu gokil sih. Maksudnya walaupun patah, Ko Rudy tetap bisa menangin pertandingan. Dia bisa bawa Indonesia menang lawan Malaysia ya. Itu menurut gua gokil banget. Nah, terus menurut gua salah satu match yang paling epic selain Ko Rudy itu adalah siapa sih tuh? Yang kemarin Serial. Banyak yang epic sih. sebenarnya banyak yang epic. Bagus sih. Aziz. Bagus-bagus semua. Aziz ya. Sebenarnya banyak yang epic gitu. Cuma yang di sosmed paling kegoreng itu, ini kita ngomongin epic dari secara gorengannya ya. Menurut gua adalah Kakak. Si Ajis. Oh, oke. Kakak Ungke. Gitu. Gua angle-nya tuh selalu dari apa yang paling menggoreng. Iya. Menurut gua Kakak tuh gorengannya menarik banget sih. Iya. Maksudnya sampai sekarang pun Cima pun ke bawah-bawah gitu Bentar, jadinya kan. itu kan 9 game ya? Yang 9. kalah siapa? Kakak doang itu. Menurut kau gimana nih? Karena kemarin waktu di BSA kau yakin tuh, pasti menang semua. Gua ingat banget tuh. Ya sebagai kapten tim Indonesia ya kita harus semuanya menang semua ya kan. Tapi jujur aja sih, gue pas awal-awal Indonesia menang dulu, gue juga takut nih. Waduh, apa jangan-jangan gue tumbal ya? Biasanya selalu begitu guys. Jadi kalau menang pasti ada tumbalnya. Kita tunggu siapa tumbalnya nih. Gue juga takut tuh. Ternyata Oke. ya, Takutnya sialnya di match Koko gitu sial ya. terakhir nih, aduh. Iya bener lagi ya. Coba gimana Om? Menurut lu fight Kakak Ungke kemarin tuh emang apakah terlalu jauh perbedaannya atau gimana gitu? Menurut gue Putra emang lebih kuat lah daripada Ungke. Oke. Baik mau dia mau main lagi kickboxing pun gue rasa masih belum saatnya lah ya. Oke. Gitu. Jadi kalau dari skill, dari fisik udah terlatih lah Ungke. Ungke lagi Putra. Putra. Dan nextnya kan yang kegoreng nih katanya Kakak Cima mau lawan Putra kan? Itu Wah. beneran bakal terjadi atau bercanda doang nih kok? Kayak Cima kan istilahnya rajanya jedak jeduk. Betul. Cekap, ya kan. WBC juga. WBC juga dia. World Ya. apa? World apa ya? World Boxing Cap Cup ya. Oh, World Boxing Cup. Nah, berat lah itu berat. Berat buat jedak jeduknya si Putra. Saya pengen tahu lebih detail dikit mengenai si Kakak Ungke ini. Kalau kata si Solo, kata dia jam terbangnya beda jauh. Emang kalau fighter, kalau jam terbang misalnya kayak satu orang jam terbang tanding naik ring 2 kali, sama yang udah naik 10 kali. Emang tuh gak ada cara kan untuk kayak yang tanding 2 kali doang tuh bisa outperform sama yang udah tanding lama gitu. Like training apa gitu yang harus dia Ya, lakukan? pertanyaan bagus sih. Kalau misalkan fighternya baru cuma 1 kali 2 kali, lawannya udah misalkan 10, 20 kali, itu bedanya jauh. Tapi kadang banyak juga nih fighter bule nih lawan fighter Thailand udah ratusan kali gitu kan. Tapi yang bule bisa menang. Ya minimal tuh ya bisa 30 fight dulu lah. Jadi dia bisa dapetin nyamannya di atas ring, udah nggak dapetin gaya mainnya dia seperti apa, pengalaman seperti apa. Nah, kalau yang baru cuma 1-2 kan masih belum dapet gitu loh. Memang gak bisa kayak bisa kayak lo gak ada pengalaman ring tapi hard sparring dulu gimana, memang gak bakal bisa tuh ya, Beda. Tekanan pas tanding itu beda guys. Jadi atmosfernya beda ya kan, tekanannya, pressure-nya itu beda banget. Fight Koko sendiri pertama gimana? Oh kalah. Habis Itu bahkan gas. langsung putus asa waktu itu. Ya kan emang udah berumur juga kan. Udah berumur, kita kalah dan kita masih penasaran lagi nih, ya. Jadi tanding lagi menang. Ini bukti kayak jangan nyerah lagi tuh langsung ya. Coba Yes. sekali gagal, coba terus sampai. Kalau dulu nggak dicoba lagi nggak akan seperti sekarang. Iya, Kan? betul banget lagi. Gak bakal ada momentum kayak kemarin tuh, itu Nggak gokil. akan ada. Nah, sekali seumur hidup lah itu. Nah ini kan seru ya, maksudnya Indonesia nih sekarang ini bener-bener banyak banget event combat sports gitu. Betul.
Mulai dari Baku Hantam sendiri, terus juga ada Beyond, terus juga ada bahkan festival musik pun ada event boxingnya sekarang. Sampai di Surabaya ada beberapa event, di Semarang, di Jogja gitu. Dari yang bahkan underground juga banyak sekarang. Ya. Nah pertanyaan gua, sebenarnya yang mempelopori pertama itu siapa kok? Tim-timan Paris kah gitu, yang Paris sekarang jadi CEO-nya nih, atau sebenarnya Celos, atau siapa sih sebenarnya yang pertama banget nih ngebikin ini jadi tontonan hiburan buat rakyat? Siapa ya? Kalau kita ngomong sama bocah FOMO pasti antara mereka. Antara mereka tuh. Bocah Kalau FOMO ngomong ya. sama bocah FOMO, Bocah cuma FOMO dua itu di mereka. kepala ya. Yes. H dan B gitu. Yes. Ya tapi kalau orang-orang komunitas bela diri gitu, orang-orang misalkan kickboxing atau tinggi ya kurang lebihnya gue udah lama sih bikin fight ya dari mungkin 2012-an. 2012. Amatir gitu, amatir, ada yang semi pro. Bahkan Theo Ginting aja pro dulu lawan Michael Sigarlaki gue ngadain dulu. Oke. Ya kan, lalu tahun 2021 gue ngadain Underground Fight Indonesia. Nah gue inget tuh, kayaknya itu Di klub sebelum HSS. sebelum Beyond dan HSS ya? Yes. Nah itu langsung rame tuh acara-acara di klub. Nah sekarang lagi rame kan, orang bikin di klub. Ya. Itu gara-gara Underground Fight dulu. Oke. Nah, Oh jadi sebelum Beyond dan HSS sebenarnya tuh ada underground fight tuh? ada Underground Fight Indonesia. Oke. Tadi kau pas sempat mention aku lupa, ini penasaran juga sih. Tadi kau bilang pertandingan pertamanya kalah. Iya. Dan itu putus asa, ada sedikit putus asa karena umur. Emang Karena itu umur berapa tuh? Itu 26. Oh masih. Oh, oke masih. Ini baru belajar kan, baru belajar dan orang-orang kan udah bilang, ya lu telat gitu, lu telat untuk belajar. Enggak juga ternyata ya. Ternyata nggak juga, totalitas. Oh lu ternyata telat? Telat gue. Gue kira lu dari zaman SMA atau seumuran John Melvin Kizzy lu udah main. Berantem doang, nggak belajar bela diri. Gue emang Oke. hobi berantem, cuma nggak belajar bela diri. Jadi lu baru mulai 26. 26. Dan di 26 ini lu bisa dapetin kemenangan atau prestasi misalnya gold medal atau apa itu. 26 belum. Di umur berapa lu bisa dapetin sabuk? Lu start 26 lu dapet sabuk. 27 akhir lah, 28 lah anggap kita. 2 bulatin tahun. aja. 28. Sabuk apa tuh yang lu dapetin kok? Itu nggak sabuk. Jadi itu gue menang juara Indonesia terbaik untuk atlet Muay Thai, juga kejuaraan nasional. Kejurnas. Kejurnas. Jadi dalam waktu 2 tahun dari 26 ke 28 lu bisa menangin kejurnas Muay Thai. Iya. Berarti belum terlambat nih kasarnya buat orang-orang belum yang baru terlambat. umur 26, 25 buat start tuh nggak telat. Dan dulu itu kejurnasnya sadis-sadis. Kalau sekarang ini kan ada ya ada di bawah 26 karena PBMI. Kalau dulu tuh semua boleh dari semua Oke. umur ya. Jadi juara-juara Indonesia dari berbagai macam bela diri itu gabung di kejurnas Muay Thai waktu itu. Jadi itu sangat keras sekali. Jadi beda banget sama yang sekarang. Oke, ini menarik banget sih. Jadi ternyata gua baru tahu dan mungkin banyak yang baru tahu ternyata kok Rudy aja mulainya telat dan dalam waktu 2 tahun lu bisa menangin kejurnas. Ya. Tapi aku penasaran deh, umur berapa sih yang kayak oke ini kalau lo udah sentuh angka sekian, ini lo pasti drop gitu. Karena gue pernah lihat petarung yang even 39 pun masih aktif. Yang sampai dia tuh dapat julukan orang luar lah basically kayak ya ini kayak contoh yang orang bilang umur berjuang angka doang. 39 masih tanding. Ya. Dan masih gokil. Tapi waktu ketemu tawan saya kena sekali langsung keluar. Orang apa Indo? Nggak orang luar. Sebenarnya tergantung orangnya ya. Misalkan dia emang fokus banget, dia nggak married, dia nggak punya anak, nggak pusing mikirin duit, bayarannya juga gede. Gua rasa masih umur 40 mentok lah. Itu Gaspol gitu masih ya. bisa lah. Tapi kalau duitnya kecil, dia juga pusing mikirin hidup dia, jadi kelatihannya agak susah. Kita ngomongin akan turun. realitas aja lah ya. Iya, rata-rata begitu. Oke, jadi nggak ada kata terlambat selama mereka bisa fokus. Yes. Ini bagus banget nih. Jadi nggak ada kata terlambat buat lu yang baru mau mulai boxing dan sekarang banyak banget wadahnya nih. Tapi kan balik lagi ya nih kok. Walaupun banyak yang misalnya ada Baku Hantam, ada HSS, ada Beyond, ada event lain apa lagi ya contohnya ya. Ya banyak lah yang kecil banget juga nggak ingat banyak banget gitu. Nah, tapi gimana caranya? Kita ngomong orang biasa dulu deh. Bisa ikut ke event kayak gitu? Apakah cuma influencer doang yang bisa ikut? Iya. Atau apakah yang cuma bisa bikin drama doang yang bisa ikut? Apakah videografer kita nih misalnya nggak bisa ikut? Jadi gini ya teman-teman, kalau mau ikut event-event yang besar, ya selalu dimulai dari yang kecil lah. Yang nggak bisa lah, kalian bukan siapa-siapa, belum punya prestasi apa-apa, di sosmed juga kurang, langsung mau main di Beyond atau main di Baku Hantam, main di ASS, ya nggak bisa. Main kecil-kecil dulu, karena banyak event lokal, ya kan. Nah, cari tahunya gimana? Ya kalian ikut komunitasnya, latihannya, ya ikut klub. Itu mereka rata-rata udah ada inilah, ada saling follow antara promotor sama antara klub. Nah, jadi kalian bisa ikut ke situ. Jangan modal mental doang, tentunya saya mau ikut Beyond, ya nggak bisa.
bisa gitu. Makanya kalian mesti bisa ngejual diri kalian sendiri dulu gitu. Tapi kemarin ada loh kok Apa? klub yang music yang bikin event fight. Tapi Banyak. kata orang banyak jelek gitu. Karena pertarungan tuh udah kayak gulat, apa? Udah lebih ke sumo, udah bukan tarung gitu. Banyak sih. Di mana? Mau saya sebut yang ada beruang-beruang, yang badan gede. Itu dong. Oh, Kan itu kan berantemnya udah bukan, tapi Iya, iya jadi gini. Jadi saya juga di Baku Hantam, saya juga punya Baku Hantam Championship ya kan. Kita juga ada influencer. Kita nggak mau juga influencernya yang terlalu badut. Ya, Kalau emang malu. influencer mau tanding, ya dia mesti skillnya lumayan lah, sedang lah. Jangan sampai kayak gitu gitu loh. Karena itu nonton juga gak enak sih. Aduh. oke. Gini, kalau ngomongin badut kan sebenarnya banyak banget ya match badut. Dan Iya. mungkin aja kalau gua turun, gua mungkin aja menjadi badut juga deh. Gitu. Cuma kita ngomongin mungkin ini deh, bukan yang badut dulu, tapi best match menurut lu nih kok. Dari 3 event yang menurut gua top tier lah. BHC, B, dan H. Menurut lu dari masing-masing event tersebut, best match-nya itu fight apa aja kalau menurut lu? Best match maksudnya gimana? Dari masing-masing nih, dari Baku Hantam, dari Siapa- Beyond, maksudnya dan siapa dari lawan sebelah. siapa gitu, Betul. Kalau lu bisa yang paling lu ingat atau memorable menurut lu dari masing-masing itu. Seru-seru sebenarnya gue bisa juga. Kebanyakan yang bagus gitu ya. Banyak yang bagus. Yang paling memorable berarti best match menurut lu ini epic banget nih, ini secara pukulan rapi semua tontonan. Ini benar-benar tontonan yang bagus banget. Si Randy lawan KJ sih. Karena Itu Beyond? Itu kayak ya kayak di film-film. Oke. Ya kan? Lu udah jatuh 2 kali dan Iya ini lagi ya. istilahnya ini artis, Pak. Comeback ya. Artis bisa mengalahkan juara nasional, juara PON. Iya lagi. Ya, ini keren. Ceritanya keren. Oke, ini buat Beyond jadi best match-nya adalah Randy KJ. Kalau Baku Hantam event lu sendiri, gue pengen lu coba jujur menurut lu pribadi. Kok. Baku Hantam. Sebenarnya gue demen siapa ya? Aduh. Gue lupa lagi namanya. Pokoknya turnamen kelas 56,7 itu ada Nelson juga. Nelson Mandela. Ada bukan Nelson yang main di HSS juga kemarin, HSN. Oke. Nah, Nelson, terusnya ada Jimmy Steve, ada Ahmad Sofian, ada David Leonardo. Itu bagus tuh. Itu semuanya fight seru-seru. Karena mereka punya skill semua. Oke. Tapi ini aku ingin minta sedikit spekulasi. Tadi match yang Beyond tuh, ya siapa ya? Randy sama Randy. siapa? Lawan siapa tuh saya lupa. KJ. Itu yang dia Kevin lawannya yang tendang itu kan? Iya, betul. Itu kalau kita rewind dikit menurut kau nih ya, itu waktu dia lepasin tendang, maksudnya kan brutal banget lawannya ya. Si putar bang segala macam, Yes. wah sampai jatuh 2 kali itu. Waktu dia lemparin si tendangan itu, emang sekelas atlet dia tuh memang udah gak bisa ngindar kan? Atau memang capek banget kah? Gitu. Ya itu pertanyaannya sebenarnya ke atletnya juga ya. Gue juga bingung juga. Aku penasaran juga sih, karena itu kayak kelihatan di kamera tuh lambat gitu. Yes, Tapi yes, sekali yes. kena, Karena momentumnya dia lagi sambil nyerang juga. Nah, dan begitu latihannya kan emang agak kurang waktu itu si KJ-nya. Ya, jadi toleransi untuk rasa sakitnya itu belum kuat. Nah, lagi posisi nggak siap, kena, ya sudah. Padahal nggak terlalu keras-keras banget gitu latihannya ya. Tapi itu langsung Cuman bisa. timingnya sangat pas. Gitu. Nah, ini kan pas banget nih lagi ngebahas KJ. Menurut lo, kalau misalnya memang terjadi, kita ngomongin bukan dari di mananya dulu. Tapi kira-kira KJ versus Aziz ini, siapa yang bakal menang menurut lo? Prediksi lo? Aziz. Ajis totalitasnya luar biasa sih. Diskontatnya tuh luar biasa. Itu mainnya rapi banget, gila. Dia nggak terlalu mentingin konten gitu loh. Oke. Ya kalau dia bisa konten ya konten, kalau nggak ya udah dia fokus latihan. Dan gue sama Ajis kan udah dari zamannya One Pride kan. Jadi gue kurang lebihnya tahu wataknya dia lah. Ini orang seperti apa sih, serajin apa sih. Dan dia memang semaniak itu di dunia combat sport ini. Kalau lawan Aziz, siapa nih? Ajis lah. Dia masih fresh. Kalau dia udah jarang, udah sibuk ngurus kayak tadi. Punya Aziz keluarga ya. Kalau dibilang yang tadi fokus, yang Koko bilang tadi nggak mikirin anak, uang dan bayaran lumayan oke gitu, nggak pusing kerja. Ya Aziz dari Aziz. Ajis tuh punya bakat, fisiknya bakatnya udah bagus. Umur berapa tuh? 25 kali ya. Masih muda Iya. banget. Gacor itu. Nah, terus kalau misalnya fight itu terjadi, sebenarnya kan KJ pun kan awalnya fight pun di HSS kan ya? Iya. Benar nggak sih? Iya. Nah, terus sekarang kan lagi ada perdebatan. Ini semua yang goreng adalah Beyond gitu ya. Jangan tiba-tiba di HSS nih nanti mainnya. Iya. Cuma KJ sendiri aja berangkat dari HSS. Tapi kan yang match up itu kan celos. Oke. Yang match up Iya, tapi di dibilang- HSS itu kan celos. Istilahnya yang nih aduin dia nih gitu Oke. kan. Dapat bilang kalau Rudy
satu kubu nih sama Celos nih. Ya itu bagus. Jadi kita juga mesti ngejelasin kenapa gue bisa ngebelain Bion. Itu kan ada alasannya, ya kan? Oke. Satu, angka udah berbicara. Exposure, Oke. dari keuntungan, penjualan semua udah berbicara. Gue mau ngomong apa? Mau netral pun gue akan bilang, ya acara ini lebih bagus karena lebih rame. Oke. Kita nggak perlu pinter kalau buat ngeliat seperti itu kan. Langsung tuh udah poin aja ya. Iya, itu poin aja, logika aja. Dan satu lagi ya, kenapa gue bisa ngebelain? Karena gue ada di situ juga. Gue sebagai fighter ya, gue ngerasain ya apa yang dilakukan Bion dari dia mengemas acara, memperlakukan fighter seperti apa, dari bayaran, semua udah oke banget. Dan Banyak hasilnya ya. exposure gede. Jadi gue mau ngomong apa, mau netral gimana? Gue netral pun gue akan bilang, ya ini yang jauh lebih bagus, mau ngomong apa? Berarti saat ini menurut lu event combat sport nomor 1 itu adalah Bion? Ya. Yang membuat Bion bisa menjadi nomor 1 menurut lu apa nih? Ini kan menarik nih dari sudut pandang promotor sendiri. Kenapa bukan baku hantam atau kubu sebelah atau siapapun itulah yang jadi nomor 1 atau superstar? Tapi kenapa Bion yang bisa menjadi nomor 1 menurut lu? Ya satu, ya modalnya gede juga. Bion. Modalnya gede, Oke. promotornya juga pinter, smart, dan dia juga bisa meracik untuk gimmick gorengnya itu bagus. Oke. Mengemas acara juga bagus. Dan ya Celos juga kan seorang influencer dan juga public figure, dia udah punya koneksi di mana-mana lah. Jadi dia menggunakan itu semua sehingga Bion bisa seperti sekarang. Mungkin gua terlalu sombong, tapi kemarin waktu saya lihat klip shorts itu agak lucu sih, kayak ada yang bagi-bagi hadiah menang rice cooker atau apa, saya nggak tahu. Di mana? Di HSS ya. HSS apa HSN? HSN ya. Ya itu ya. NFC, Maksudnya N itu yang di klub. agak lucu lah, maksudnya kayak tanding tapi malah dapat barang-barang agak gimana gitu kan. Padahal orang kan kesana tuh maunya lihatnya good fight gitu. Iya, iya. Bukan malah pulang bawa sesuatu, tapi ya benar. Saya emang nggak nonton sih, nggak nonton. Nah, menurut lu kok, gimana bisa si HSS atau contohnya baku hantam bisa mengejar ketinggalan atau bisa membalap Bion? Possible nggak sih masih buat menyusul Bion menjadi event combat sport nomor 1 di Indonesia? Kalau HSS ya mungkin ada, karena dia punya dana. Oke. Ya kan? Cuman kalau dia rugi terus kan mau sampai kapan dia bikin HSS terus? Ya kan? Contohnya kayak kemarin di Indonesia Arena kan itu belasan miliar. Kalau buntung terus belasan miliar, sedangkan penonton maunya gratis dong kayak HSS. HSS juga bayar sih tapi kan. Yep. Cuman kan kalau nggak cukup, nggak profit, nggak cuan, mau sampai kapan? Ya, emang harus cuan lah. Kita bikin event tuh harus cuan buat balikin lagi. Mutar Masa lagi. orang bikin event nggak boleh cuan gimana? Nah, menurut lu gimana tuh kok? Biar bisa cuan atau biar bisa berhasilnya? Karena Bion kan bisa berhasil kan? Pasti lu juga udah menganalisa nih kunci keberhasilan si Bion. Anggap dia udah punya modal ya. Ya. Dia punya modal. Udah punya dia. Pemilihan fighternya lah yang benar. Koneksi ada, nggak bisa pungkirin dia koneksi ada loh. Koneksi ada. Dia tinggal tunjuk loh mau siapa yang diturunin pasti. Ya gimana seorang CEO-nya memilih fighter, milih ya matchmaking yang harus bagus. Paris berarti nih, peran Paris namanya. CEO-nya kan Paris ya. Ya gimana dia memilih fighter yang bagus lah. Jangan yang kayak kemarin lah maksudnya. Sama gorengnya sih ya. Celos sekarang gorengnya mah terlalu gokil sih. Karena mungkin backgroundnya si Celos sendiri adalah emang pemain di media yang memang Iya. ya jati dirinya adalah pemain di media yang udah tahu dari dulu gitu. Ada bocoran kok, Bion 5 nih gorengannya apa nih? Celos, belum ada ya? Ya so far sih ya Aziz Kaje ya. Asik. Itu udah fix berarti Aziz KJ akan main di Bion nih. Kalau yang Chelsea ngomong di sosial media kan seperti itu. Oke. Nah, kita tadi udah ngomongin Aziz KJ, udah ngomongin apa. Sekarang kita tarik lagi nih kok. Kita ngomongin ke fenomena dark system boxing. Kira-kira lagi menarik banget nih. Mantap ini. Yang paling terbaru kan ada King Kong Man ya. Yang tiap kali main nih kalahnya di ronde pertama dan kayaknya dia nggak sampai 5 kali mukul kalau gue hitung-hitung ya. Oh iya? Iya, Oh sama iya? Melvin kayak dia nggak ada mukul sama sekali bang. Gak ada pukul sama sekali. Iya, terus lawan si Kalisrok kayak nggak nyampe 5 kali dia mukul. Masuk gak pukulannya? Keblok juga. Oke. Itu kurang latihan atau apa nih? Gua nggak ngerti si King Kong Man ini latihan apa nggak, kan sekarang anak villain. Belum diterima masih di Latihannya nggak di Golden, nggak di BSA gitu? Kagak. Dia orang daerah. Oh penasaran sama latihannya sih, sumpah. Kok bisa segitunya gitu? Kalau menurut kau gimana nih, sorry? Iya pasti kurang latihan, kurang waktu latihan ya kan. Lalu dikit-dikit langsung tanding. Harusnya mantapin skillnya dulu, baru siap tanding. Ya, jangan FOMO lah. Orang tanding, harus naik tanding dulu. Tapi dulu Pak, skill tuh harus ditempa dulu. Cuma gimana menurut Koko dengan HSS memilih King Kong Man fight dengan temennya sendiri? Apakah itu bagus-bagus aja atau sebenarnya Nggak mantap sih, kurang menjual. kurang menjual? Kurang.
Malah jadi bahan candaan ya. Sekarang Teman-teman gue tanding pasti yang jadi pertanyaan seperti itu. Cuma dark system gimana Pak? Kenapa dark system nih di sini tetap menarik ya dan tetap ada, kayak contoh King Kong Man, Zombie Man kali ya, Zombie Man. Lagi kalah mulu. Mbak lu temen gue gak ada maksud nyinggung Mbak, ini netral Mbak. Terus apa lagi Yunus gitu. Itu kenapa walaupun udah sering kalah tetap mendapatkan panggung Pak? Menurut Koko? dia lagi. Oke. Yunus ini banyak juga, gue dihujat juga. Kenapa dia lagi nih gitu kan? Oke. Tapi kita nggak bisa apa ya? Ya nggak bisa bohong lah. Dengan kekalahan dengan dia main aja itu udah rame. Gitu. Oke. Orang tuh mau ngeliat dia digebukin. Gitu. Oke. Jadi ada beberapa fighter yang memang mungkin dia nggak jago atau nggak bagus banget Orang fighter. udah mau lihat dia digebukin. Oke. Rame. Gitu. Berarti King Kong Man sebenarnya ada potensi untuk menjadi the next Yunus dong? The next batu pijakan. Oh, the next batu pijakan. Yes. Oke. Karena biasanya emang gitu nih, orang kayak contoh influencer, gue mau tanding, kayaknya gue langsung milih-milih, jadi pilih-pilih dark system ini. Di situ batu loncatannya guys. Nah, orangnya mungkin ada orang-orang yang nggak ngerti ya. Dark system kalian ngomong tuh kayak gimana? Boleh kok gimana? Oh, dark system maksudnya. Dark system itu kalau kita main Mobile Legends kan suka ada tuh yang parah-parah nih, player-player yang aduh ini parah banget orang. Itu mereka nyebutnya dark system. Dikasih yang cupu-cupu gitu loh. Yang gitu. parah-parah itu. King Kong Man, Zombie Man, siapa lagi nih? Yunus. Maradona. dan Banyak banget ya. Nah, balik lagi. Tadi kan kita udah ngomongin soal orang biasa yang misalnya pengen bisa main di event tersebut adalah main di event-event kecil. Koko bisa sebutin gak sih satu nama yang dia nih memang orang biasa, berangkat cuma dari anak camp dan sekarang bisa sampai mendapatkan panggung beneran berdasarkan yang Koko bilang, main dari event kecil, Yang nggak langsung loncat terus kemudian Iya. dia akhirnya bisa diajak ke sana. Biar jadi orang biasa nih tahu masih ada chance gue bisa main di sana dengan gue mengikuti event-event kecil dulu. Ya contohnya Surya termasuk gak? Mitra sama Redo Rocky, Surya Surya dari bawah kan bener kan? dari Beyond Tryout kan. Oke. Ya dia ikutin gitu loh. Ada peluang apa dia ikutin. Terusnya Adam kan sebagai influencer. Oke. Ada masih John. Betul, mereka dari kubu Dia udah ada nilai jualnya gitu loh. Ya itu udah buktinya. Redo Rocky sama Mitra dari atlet. Oke. Main di Platnas ya kan, main di PON. Ya itu udah buktinya. Oke, jadi emang nggak terbatas selama kalau misalnya kita mau berusaha atau kita mau ngejar pasti bisa suatu saat main di Beyond, Baku Hantam, atau HSS ya? Bisa dong, kenapa enggak? Makanya kalian bisa jual skill kalian dan juga diri kalian di sosmed juga. Nah, kalau soal atlet sekarang kan banyak ya, kayak atlet nih yang menyerang combat sport. Kayak menyerang, alah sekarang mah combat sport isinya influencer semua, content creator semua, selebriti semua, Iya. bukan atlet beneran. Gimana nih atlet beneran? Menurut pendapat lu gimana kok? Karena gue inget banget nih, Baku Hantam awal-awal, lu masih lumayan idealis nih, masih pengen banyak artisnya, atau bukan artis, Influencer. masih pengen banyak atletnya dibandingkan influencer. Yes. Kenapa akhirnya lu men-switch juga gitu? Seperti yang lain, ada influencer juga main. Kalau gue emang dari awal selalu influencer itu 1 atau 2 maksimal. Oke. Dan sampai sekarang seperti itu. Oke. Gue nggak ada perubahan. Gue tetap ngutamain atlet. Dan kemarin gue bikin Baku Hantam Underground juga. Jadi buat yang FOMO nih, kalau gue sering bikin event dari yang kecil, menengah sampai yang high gitu. Oke. Baku Hantam Championship. Dan sama, gue nggak banyak influencer. 1-2 doang. Oke, tapi pendapat lu gimana kok? Salah nggak sih kalau misalnya kayak bikin event yang kayak superstar, yang full influencer gitu? Terus atau misalnya kayak apa lagi? Dion yang banyak influencernya juga misalnya gitu. Ya, contoh kayak Bion kemarin cuma dua fight kan influencer. Oke, sisanya memang atlet yang punya followers. Iya, enggak juga. Mitra serial nggak punya followers. Aji Salim juga sebelumnya nggak begitu banyak kok followersnya. Nggak banyak. Cuma menurut Koko gimana? Apakah sekarang wajib nih atlet wajib konten? Sekarang sih wajib. Kita aja yang punya bisnis sekarang udah wajib. Kenapa atlet nggak boleh? Ya harus lah. Itu untuk ngasih tahu ke publik diri kalian tuh siapa dan bagaimana sih, ya kan? Gimana ngasih unjuknya? Kemarin yang Fire Superstar tuh, Koko nonton nggak? Dari ini aja IG sih. TikTok IG aja ya, Dari Bang, IG ya. aja. Cuplikan yang Koko nampak itu menurut Koko sendiri gimana? Ya masih kacau juga emang. Kacau ya? Kacau. Even fight utamanya, siapa sih fight utama itu di Superstar itu? Ini Bobby. Power Ranger biru sama Enrique Dustin ya. Oh iya itu juga. Sama si itu siapa? Onat sama Bobby. Ona sama Bobby itu malu banget sih. Ya gitulah. Maksudnya pentingnya memilih fighter. Jangan asal-asalan. Biar seru juga. Oke lah influencer, tapi seru fightnya gitu. Nah, itu yang beli tiket paling komplain. Siapa influencer yang fightnya paling seru?
Adam Jones seru, bagus. Mereka jatuh influencer ya, bukan atlet ya. Bukan lah, bukan atlet. Adam pun sekarang jatuhnya belum atlet ya, Belum masih atlet. influencer ya. Masih influencer. Ya, dia kan nggak full sehari 2 kali latihan kan. Oke. Dia masih konten-konten. Cuman ya beberapa influencer emang punya skill untuk itu. Adam Jones ini, kalau misalnya jadi rematch, itu apakah harus di Beyond, apakah boleh di platform lain Kok sebenarnya? Gue pengen tahu deh pendapat Koko tentang gimana seorang fight, apakah harus punya loyalitas main di event tersebut lagi, atau boleh di event lain, atau gimana? Kalau kita ngomongin secara bisnis dan duit, selama nggak dikontrak ya nggak masalah. Tapi kalau kita ngomongin etika, ya dan juga misalkan Bionnya belum goreng-goreng dia nih, nggak mau ngadain buat dia nih, oh ya udah silakan pindah nggak apa-apa kalau emang dia nggak fight nih, oke lah dia pindah ke yang lain. Cuman kan emang kita mesti tahu juga ya ada beberapa promotor yang agak sedikit sensi lah. Nah, kalau kita sebagai fighter ya mesti peka. Tahu gak peka? Iya, jangan mentang-mentang oh kita lagi di acara si A nih, di acara sensiannya, oh kita foto bareng lah, kita videoan bareng. Kan promotor yang satu lagi juga ngeliatnya gimana gitu. Ya. Jadi menurut gua ya peka juga lah fighternya, lihat-lihat dulu lah kalau mau main di mana-mana, lihat-lihat kondisinya dulu. Kalau secara bisnis mah fine-fine aja sih. Oh banyak tahu nih kok, kan kemarin kok kan tanding di posisi terakhir. Iya. Karena main event juga gitu kan. Asli. Itu gimana sih rasanya kok? Sambil nunggu fighter lain. Jadi main event ya? Iya main event. Karena walaupun sebelum itu deh, sebelum Beyond, udah berapa pertandingan kok maju? Sebelum dia Iya. total sih kalau pro ya 25 lah. 25 pertandingan dan menjadi main event di Beyond, itu masih jantungan parah ya? Atau udah biasa lah? Justru kemarin gue bingung, kok gue nggak deg-degan ya? Oh iya. Gue cuma nungguin aja, tapi nggak deg-degan. Karena emang kita butuh deg-degan, butuh tegang tuh buat power, buat iya. tambahan gitu loh, buat ke betis. That's why kaki gue patah. Karena pas pindah ke betis, dia mundur dikit kena dengkul. Jadi gue nendangin dengkul terus. Dengan dengkul mesiku. Waktu sebelum tanding orang pada tahu informasinya kalau tendangan Korubi loh siap fatal gitu. Ya. Kalau dari Dan sendiri, apa informasi yang Koko dapat kayak nih kalau gerakan ini sih dia bahaya nih, yang Koko udah antisipasi gitu, yang udah hindar gitu. Karena saya nonton match-nya dia udah berapa kali lemparin back elbow ya, swing elbow. Udah kena tuh. Itu berapa? Udah antisipasi tuh ya. Pasti gue tahu. Muscle memory mana sih yang kayak nge-trigger Koko udah langsung refleks gitu. Karena itu kayak sebelum dia lempar pun udah mundur duluan gitu. Ya, jadi pas kita udah pelajari dia, kita udah lihat wah dia beberapa kali sering ngeluarin spinning back elbow atau spinning punch gitu kan. Oh, makanya pas dia udah nyerang udah dekat, gue tuh agak sedikit begini. Oke. Nah, jadi nggak terlalu terbuka atau ngadep sana, tahu kena ya kan. Jadi gue udah ada defend gitu ya? sedikit. Jadi pas dia spinning gue udah miring gitu. Tahu. Itu 2 atau 3 kali dia lempar. Iya 2 atau 3 kali. Dan gagal semua. Ada knee-nya juga masuk, cuman ya karena kita latihannya bagus, jadi kita nggak langsung Tumbang. enggak lah, tahan. Tapi waktu kemarin saya ada call latihan BSA itu gila sih. Sebrutal apa sih lo latihan call jalan ini? Brutal banget teman. Persiapan ini sangat-sangat brutal ya. Coba deh kayak jabarin kasar aja kayak dalam seminggu terakhir sebelum rest 2 hari dan stamina full, latihan apa aja sih kok yang kau lakukan? Contoh kalau pagi kita bisa mulai dengan fisik dulu, pemanasan, fisik, lalu padding. Padding tuh bisa 8 round sampai 10 round. Istirahat. Kadang masih gatal tuh, karena minggu itu lagi kencang-kencangnya adrenalin juga kan. Mau tanding nih. Kadang kita tambahin siangnya 1 jam. Nah, lalu lanjut lagi malam. Malam itu 2 jam. Total berapa jam? 5 sampai 6 jam lah. 5 sampai 6 sehari, 3 sesi ya. Iya. Oke banget sih. Dan kadang kan kita juga tambahin lari lagi. Larinya 12 kilo gitu kan. Bus, 12 kilo, gila. Selesai lari 12 kilo kita sprint lagi. Jadi luar biasa kemarin. Oh, kalorinya kebakar banget sih. Wah, kemarin tuh sempat underweight. Kita mesti makan banyak kemarin. Langsung kejar lagi berat badan gitu. Kejar lagi. Di ronde terakhir Koko lawan nih, itu apa sih yang ada di kepala Koko gitu? Apa yang membuat Koko kayak, oke ini gue bakal finish? Karena gue lihat tuh kayak confident banget. Waktu Koko finish
Fan, Ya. put gini. Itu lo pokoknya udah pede banget. Ayo lo bisa kalau begini. Tangannya udah di bawah aja. Iya, tangannya di bawah. Itu udah kayak lo bisa kan lo. Jadi pas kaki udah patah itu udah jarang ngeluarin kaki kan. Ya. Oke. Jadi keluar kaki kiri terus. Gue pancing dia. Sebelum itu gue setup gue udah pikir dulu kita pakai IQ fight juga. Jadi nggak sembarang pukul tendang asal-asalan. Ya. Jadi kita tendang beberapa kali kiri. Nah dia pikir akan kiri lagi. Kalau kalian lihat ya sebelum gue finishing, gue tuh switch dulu. Kayak belaga mau nendang, terus gue jab, terus jabnya gue tahan di muka dia. Nah, gue cari mana yang kosong, baru keluarin straight. Nyaring banget tuh suaranya itu. Jadi dua kali feinting. Oh. Tendangan nggak jadi, ganti ke jab, masuk ke straight. Nah itu pede banget ya. Pede banget. Karena bunyi, wah. Nah langsung bel bawa pulang lah ini. Cuma kesamaan dari setiap fight, gue lihat ya kalau misalnya yang kayak udah mau menang ini biasa kecenderungannya mereka udah mulai guardnya nih, udah mulai turun nih. Biasa kalau mereka udah mulai pede, gue nggak tahu kenapa. Kenapa sering kayak gitu orang? Ini satu pegal juga mungkin. Mau nyantai dulu lah. Udah confident tuh biasanya dari bawah set gitu. Nah, pertanyaan gue nih sekarang, maraknya event boxing kecil, gede segala macam, biaya untuk membuat event boxing tuh kira-kira di kisaran harga berapa sih kok? Dan kira-kira bisa sebesar apa sih? Ya. Kita anggap dari amatir dulu ya, mungkin antara member dulu gitu ya. Antara member tuh mungkin bisa 60 sampai 100 Antar member? antar member. Itu levelnya kayak baku hantam yang mana? Baku hantam yang mana itu ya? Yang di Serang. Yang di sana? Yang di Serang. Beyond tryout segitu apa lebih gede lagi kelasnya? Beyond Tryout kayaknya lebih gede deh. Oke. Kayak yang di Serang itu sekitar 60 sampai 100. Ya. Terus kalau yang di Ispara kemarin 150-an sampai 180 lah. 150 ke 180 Ya. yang di Semarang. Yang di nggak Ispara Mall nih. Memang kita ngadain di mall kan. Baku hantam underground. Yang di Yang Wawan tanding. Matana. Ya, yang Wawan. Nah, itu 180-an lah anggap. Oke. Terus kalau yang baku hantam championship itu kurang lebih 700 juta. Kalau level kayak HSM ya bukan HSS. HSN mungkin 200-300 kali ya, 200. Oh nggak terlalu mahal ya kalau kayak HSM itu. Kan dia punya tempat sendiri kan. Oke, ketolong di sana. Ya ini yang gue lihat ya, mungkin ya 300 anggap lah ya. Oke. Anggap 300 lah, karena dia punya tempat sendiri. Gue nggak tahu mereka bayar fighter berapa. Oke. Nah sama buat kru-krunya apa gue nggak tahu. Tempat sendiri, tinggal nambah ring aja paling. Oke. Kalau level Beyond, Beyond itu 5 sampai 7 miliar lah. Miliar. Jadi kalau kalian berbandingin, baku hantam Beyond ya beda jauh modalnya juga. lu termahal berapa kok jujur-jujuran nih? 700. Termahal lu bikin event 700. 700. Beyond termahalnya di 5M, 7M. 57M. HSS termahalnya di 15. 15. Oke. 15 di Indonesia Arena itu 15 yang gua tahu infonya dari orang dalam ya. Dan dana segitu pun belum tentu menentukan bakal untung atau bakal rame tuh. Yes, tergantung cara orang ngemasnya juga kan. Penasaran nih Beyond yang terakhir ini cuma berapa nih? Satu match Beyond 4 5M. Wow, promotor semua. Gila itu gede banget. Makanya ada pay per view. Kalau enggak ya gimana? Berat. Yang gue dapat infonya kurang lebihnya seperti itu. Oke. Ya. Kurang lebih seperti itu. Gua aja kemarin 700 itu masih banyak kekurangan juga sebenarnya. Ya, gua aja nggak ambil fee pak. Oke. Ya. Jadi modalnya untuk bikin event itu gede banget guys. Jadi kalau promotor ngambil tiket atau pay per view itu hal yang sangat wajar banget pakai gue bilang. Kemarin gue bikin di TikTok kan. Ya. Iya, hal yang wajar banget, gila. Kalau disuruh nggak ngambil, duit dari mana? Paling sekali ngadain. Habis itu gak ada lagi ya. Iya, Superstar berapa kemarin? Nggak tahu berapa kira-kira itu. Kayaknya kurang lebih itu 2,5 sampai 3 miliar. Nih, aku kan seorang bela diri. Ini agak di luar, kalau tadi kan kita lebih ke aspek bisnis dan event. Aku pengen tahu dari personal kok. Bela diri apa sih ini paling menakutkan? Kalau kita ngomongin dari tekniknya, skillnya bahkan. Kan ada juga yang kayak yang pasti bahasanya ini kurang sopan tapi kayak yang di aplikasi yang berantem tuh agak susah kayak misalnya bela diri Aikido, Wing Chun gitu kan mungkin works di film tapi kalau di real fight pas orang tahu basic kan nggak bakal bisa gitu. Nah apa sih menurut kamu tuh yang paling capek gitu dan yang paling bagus? MMA sama sambo sih.
Nggak ada lagi. Itu udah yang terbaiknya untuk bela diri fight ya. Nggak ada lagi. Karena kalau MMA pun udah hampir semua boleh dipakai gitu ya. Semua boleh dipakai. Pakai kuncian, pakai main bawah, pukul, tendang, injek, boleh. Kalau misalnya orang memangnya kayak antara boxing, kickboxing, muay thai, itu gimana? Perbandingannya? Iya. Muay Thai pasti. Muay thai lebih mematikan. Ya, karena gue kan pelaku dari tiga-tiganya, jadi gue bisa memberikan omongan. Jadi gue senetral mungkin, kan kalau gue menilai yang paling bahaya Muay Thai karena lebih komplit. Dan alatnya 8 gitu. Iya. Nah, ini terakhir nih paling buat closing. Menurut lo, orang yang paling berdampak untuk memajukan dunia combat sport di Indonesia ini siapa kok? Celos kah? Paris kah? Ajay kah? Atau seorang Rudy Golden Boy itu? Siapa sebenarnya? Oke, ini jawabannya menurut FOMO apa menurut yang orang-orang lama nih? Bebas ya, boleh. Menurut kamu boleh. Karena ini gue sering lihat juga di TikTok nih, yang Paris adalah kalau nggak ada Paris, combat sport nggak maju gitu. Nah, oke lah, menurut FOMO aja ya. Ya. Kalau menurut FOMO ya, orang-orang FOMO, menurut gua bukan Celos, bukan Paris. Waduh. Siapa dong? Waduh. Kaisar Yunus Sasmita. Kaisar Yunus Sasmita. Yunus Sasmita. Kenapa? Kenapa? Ada 7 alasan menurut gua. 7 alasan. 7 alasan. 1, dia fighter pertama yang menggunakan kodam pas fight. Oke, Kodam rambut itu ya. Kodam rambut. Oke. Ada mukul dia, Ya. ada comot bahunya. Ya, begitu ya. 2, 2. Yunus adalah fighter pertama juga Indonesia yang menggunakan special rules di baku hantam. Apa itu Special special rules? rules? Ronde 1 boxing, ronde 2 kickboxing, ronde 3 boxing lagi, 4 kickboxing. Waktu lawan siapa itu? Lawan Farel. Di baku Oke. hantam 1 apa? Farel lawannya Gulma. Farel. Ya, Bandung. Ya. Oke. Nah, itu. Benar, belum ada lagi kan? Ya. Nah, terus yang ketiga, Yunus itu seorang fighter yang bisa mengalahkan King Alex sampai terkapar. King Alex King Alex. kalah sama Yunus. Sama Yunus di baku hantam juga. Rame semua gak tadi yang gue sebutin? Rame. Lawan Farel rame, lawan Alex rame, lawan Adam rame. Ya. Terus dan King Yunus tuh yang bermain di event-event besar ya, di HSS main. Dia pernah di semua ya? Udah semua di baku hantam main berapa kali, lalu di Beyond main. Oke. Bener ya? Ada lagi nggak yang lain? Dan di event-event lain pun dia masih main ya? Masih main lagi, event kecil main lagi. Ya. Terusnya itu keempat. Kelima siapa? Dan dia ini yang kelima, dia tuh selalu ada di mana-mana. Lu kalau ke acara fight, Dia masih ada ada dia. Entah itu ngerusuh kek, entah itu dia sebagai influencer, sebagai corner. di mana-mana ada dia. Garam. Yang keenam, dia yang gue tahu kalau makan ke warteg tuh ya, makannya 8 tempe, tapi bayarnya cuma 3 tuh orang. Oke. Yang terakhir yang ketujuh apa ini? Terakhir apa lagi? Kayaknya itu aja kali ya. Oh itu aja ternyata 6 bukan 7. 6 aja deh. Jadi ternyata orang yang paling memajukan industri combat sport di Indonesia bukan Paris, bukan Celos, bukan Korudi, tapi Wah, King Yunus, Kaisar Yunus. Kaisar Yunus. Kaisar, udah bukan King lagi. Gokil. Bener gak? Benar. Sebelum Boleh, Paris boleh. KJ, Yunus udah tanding belum? Udah. Iya. Rame gak? Rame. Ya, rame. Jadi jangan langsung cari, KJ Paris ini enggak. Respect sama Yunus. Respect Yunus, gila. Naik nih harganya dan. Terus lu bilang kapan tanding? Oh, Iya, Lama sih kata lu. Jarif udah menanti loh. tahun depan boleh lah. Tahun depan gue tunggu siapa yang kira-kira mau lawan gue nih. Nah, harusnya kayak gini, ya, persiapin dulu mentalnya, skillnya ya kan, jangan belum siap udah main tandingan. Tahun depan, Iya. ya kan? Jangan tiba-tiba bulan depan main yang kayak King Kong main. Lalu kapan? Ada lawan nggak? Masih belum tahu. Paling sekarang latihan dulu, menikmati Nah, kayak brutal gitu latihan ya. itu. Tunggu latihan. Bener. Jangan gatel FOMO doang mau tanding ya kan? Tapi latihan seru sih. Seru kan? Karena tonjok juga seru. Soalnya Counter gitu. nih, kena pojok seru. Jadi kalian yang memang kesel sama Wesley, gue sempet lihat kira banyak yang kesel sama dia nih. Gue yang kesel langsung aja komen nih. Tapi kalau boleh tahu nih, Pak Rudi, kakak marah nih. After recover, ada rencana ya? Kalau bayarannya lebih tinggi dari Beyond yang kemarin, das. Iya boleh lah kalau acara yang buat fight seru-seru ya. Kalau untuk yang pro-nya lagi kayaknya udah susah lagi lah. Persiapannya gila kayak kemarin gue capek juga. Oh paling lucu-lucuan kayak 1 lawan 3 lawan tema. Itu aja capek pak. Itu capek. Lu persiapan nggak sih 1 lawan 3 gitu? Persiapan sebulan gue. Persiapan. Tapi nggak segila kemarin persiapan gue. Kemarin berapa bulan tuh? Iya. Kemarin 2 bulan lebih lah. 2 bulan lebih.
Tapi 3 bulan tuh udah mulai nyicil-nyicil lah. Karena berat gua lumayan gede kemarin. Thank you malah Rudi atas kesempatan kali ini untuk bisa bicara langsung dengan the one and only yang menangin match kemarin. Gila banget. Kalau kau tahu waktu saya lagi nonton di video itu komentarnya orang pada puji banget. Ini baru fight beneran. Karena kan yang sebelumnya influencer kan kacau banget. Orang pada kayak seneng, oh ini baru puas nih. Ini gua kayak worth it lah. Mereka pada bilang bayar sih. Jadi ya kedepannya ditunggu banget juga Bion, siapa tahu ada spot lagi kayak gitu kan, atau mungkin muridnya dari Ko Rudi sendiri, siapa tahu nanti kau kirim gitu maju nih. Siap. Ada nggak kira-kira siapa gitu yang udah kau latih gitu? Ada, cuman saya harus pastikan mereka jangan kebanyakan konten, harus latihan yang benar. Oh, ini orang lagi diomongin kan? Definisi latihannya bener kok tuh gimana? Ya sehari 2 kali ikutin program pelatih. Jangan pelatih ngikutin waktunya dia. Seminggu berapa kali? Seminggu ya 9 sampai 10 kali lah. 12. Seminggu 12 kali. 12 kali kalau bisa. Rest day sekali dong. Anggap Sabtu, oke lah sehari sekali aja. Jadi 11 kali lah minimal. Kuat juga ya. Dan per kali sesinya tuh sesi 2 jam gitu lah ya. Biasa kadang ada yang 3 jam juga. Tuh, kalau kalian mau tuh latihan di Golden Camp rutin mau jadi profesional kayak dulu programnya. Siap. Per hari berarti harus siap-siap korbanin waktu 4 jam gitu lah ya. Iya. Biar stamina, endurance, strength sama macam itu. Thank you banget Rudi ya. Thank you, guys. Semangat terus, Kak. Majuin Complete Spot. Thank you Coach Peter, ini Thank you. Coach BSA loh dia. Boy, mati kok ini kemarin tuh. Gara-gara dia gue menang kemarin. Oke. Thank you, guys. Thank you.